Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saung Mas 81, channel yang selalu menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini, di pertemuan saat ini, saya ingin memberikan sebuah wawasan, yaitu amalan tentang surat Al-Kahfi ayat 109. Apa kabar para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan waliyajati lawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita membahas tentang bagaimana tata cara untuk mengamalkan dari salah satu ayat dari surat Al-Kahfi, yaitu ayat 109, saya ingin sedikit bercerita tentang di sebuah film ketika Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Bonang dan ingin mendapatkan wawasan berupa keilmuan dari Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang hanya berkata dan mengutip dari ayat 109, artinya kurang lebih adalah, andai kata air laut dijadikan tinta untuk menulis kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak akan cukup walaupun ditambah dengan volume yang sama, besaran yang sama, takaran yang sama, belum tentu cukup untuk menulis kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dari cerita dari film tersebut, kisah dari Sunan Kalijogo tersebut, saya teringat para sedulur bahwa orang tua, kebetulan dulu saya memiliki sebuah kakek namanya Rusnan bin Rajab. Beliau pernah memberikan salah satu ayat dari surat Al-Kahfi itu yang sama, yaitu 109. Aku teringat dan saya buka-buka kembali sesuatu yang harus saya buka, yang tadinya tidak saya buka, akhirnya saya buka. Bahwa untuk mendapatkan sebuah wawasan dari surat Al-Kahfi itu, ayat 109, diperlukan beberapa langkah-langkah yang harus dijalankan oleh para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Yang penting adalah istiqomah, taat, nekat kepada sesuatu yang dijalankan, dan dengan keyakinan yang penuh, sabar, dan dengan kesadaran dari diri sedulur sendiri. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan sebuah wawasan atau ilmu yang menjadi incaran setiap orang, karena berbagai kelebihan yang nanti didapat, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan bahkan mungkin untuk masyarakat sekitar. Orang yang memiliki sebuah wawasan atau ilmu akan lebih bijaksana dan bisa membuka pintu hikmah dalam kehidupan seseorang. Selain itu, wawasan atau keilmuan bisa membuat manusia cerdas dan pintar, serta dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan, baik pribadi, diri pribadi, keluarga, dan juga masyarakat sekitar. Kurang lebihnya seperti itu para sedulur. Dan bagi para sedulur
yang baru menemukan channel Songmas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi sedulur yang sudah mensubscribe, like, bahkan men-sharekan, menyebarkan tentang wawasan ini dari channel Songmas 81, saya ucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi barokah, diberikan kebaikan, baik kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Dilanjut para sedulur ya. Sebelum menjalankan itu, saya ingin mengutip dari Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Husain telah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahifah diturunkan kepada Jaban Ibnu Fayyid dari Ibnu Mu'az Ibnu Anas al-Juhani dan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca permulaan surat Al-Kahfi dan akhirnya, maka surat Al-Kahfi menjadi cahaya bagi dirinya dari telapak kaki hingga kepalanya. Dan barang siapa yang membacanya secara keseluruhan, maka surat Al-Kahfi menjadi cahaya baginya antara langit dan bumi. Subhanallah, hebat surat Al-Kahfi bagi yang mengetahuinya. Mudah-mudahan kita menjalankan ini mumpung di bulan Ramadan para sedulur. Jadi langkah apa yang harus dijalankan? Mangga sudah saya siapkan 5 langkah yang harus para sedulur jalankan terlebih dahulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. 5 langkah yang harus dilakukan agar cepat memiliki ilmu laduni. Pertama, harus membiasakan sholat malam meski hanya 2 rakaat. Kedua, harus selalu dalam keadaan suci dari najis dan hadas serta selalu mempunyai wudhu. Ketiga, harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di tempat umum maupun di tempat sepi. Keempat, apabila ingin makan harus diniati semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menuruti hawa nafsu. Langkah yang kelima yaitu harus selalu bersiwak dan membersihkan mulut. Alhamdulillah para sedulur, sudah kita saksikan tadi videonya. Para sedulur mohon maaf, ngopi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mangga sedulur ngopi. Setelah para sedulur melakukan 5 langkah yang sudah dijabarkan tadi, langkah awal yang harus dijalani oleh para sedulur atau yang ingin melakukan amalan dari ayat 109 dari surat Al-Kahfi ini, mangga silakan para sedulur dari surat Al-Kahfi, dari ayat 109 itu dari surat Al-Kahfi, para sedulur cukup membaca sebanyak 3 kali saja setelah sholat fardu. Maka insya Allah dengan seizin Allah, seseorang atau para sedulur jika istiqomah mengamalkannya akan mendapatkan ilmu laduni ini atau berupa wawasan, berupa keilmuan ini. Mudah-mudahan baik untuk diri sedulur sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Bukankah mencari ilmu itu yang bermanfaat buat diri sendiri terutama, baru kepada orang lain. Ayat 109 dari surat Al-Kahfi yang harus sedulur amalkan setelah sholat fardu yaitu kullau kana bahru midadali kalimati rabbi lanafidal bahru
qabla angkang pada kalimatu Robbi walau ji'na bimislihi madada. Nanti insya Allah akan saya catat juga di layar video untuk membantu sedulur melihat dari ayat tersebut. Berikut juga dengan artinya. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu. Sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan sebanyak itu pula. Surat Al-Kahfi ayat 109. Mangga sedulur, bagi yang mau ingin mengamalkannya, saya ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil tuh mangga silakan, saya ijazahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa dianugerahkan hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 269. Mangga silakan para sedulur. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian ya para sedulur dalam menyampaikan sebuah amalan ini. Saya akan mengutip sebuah kalimat dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu itu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah berzikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan para sedulur yang mau mengamalkannya, silakan. Kula pamit para sedulur, mohon ampura jika ada salah munalan muni dalam penyampaian ini. Saya secara pribadi di bulan Ramadan ini, bulannya penuh suci dan barokah, saya mengucapkan selamat beribadah kepada para sedulur yang beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat-umat muslim. Dan saya pribadi mohon maaf jika banyak kesalahan dari awal pertemuan kita hingga sampai saat ini, jika saya salah dalam berkata-kata, dalam bertutur kata, bahkan dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan di hati para sedulur, pula mohon ampura dengan sangat. Dan bagi para sedulur yang ingin berinfak, bersedekah untuk channel Saumas 81, mangga silakan, tinggal diklik saja kolom yang bertuliskan terima kasih atau super thanks-nya, mangga silakan. Kula pamit para sedulur, mohon ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.